Halo, assalamualaikum. Selamat malam. Kemarin saya baca tentang tweetnya Faisal Assegaf orang 212. Apa dulu ya? Presidium ketuanya kalau nggak salah, Presidium 212 kan. Di tweet dia itu yang jadi ramai itu kan karena kata-kata di tweet itu kan. Kalau menurut saya nggak tahu itu ya. Mungkin Faisal Assegaf ini kata-katanya itu entah dia tuh bangun tidur lalu dia nge-tweet atau dia masih tidur atau mimpi tentang wah ketum PBNU ada calonnya, misalkan ada Kiai Marzuki Mustamar, Kiai Said, Gus Bak dan lain sebagainya. Ini bisa dibilang sesungguhnya apa ya, entah sindiran, satir atau apa, seperti itu saja. Walau di situ dia itu berkata, bahkan dia mengingatkan, jadi Banser jangan arogan. Banser nggak ada yang arogan, anda nggak tahu sih, nggak ada yang arogan Banser itu. Yang demo-demo itu justru itu yang arogan itu. Berapa taman yang rusak, berapa pagar yang rusak, lalu berapa nyawa yang hilang, kan begitu. Lalu kematiannya itu entah dari apa atau dari apa, tapi kan efeknya karena ada demo itu. Sesungguhnya begini, kalau soal dia nyindir situ, soal ada Gus Bah, ada Kiai Said gitu kan, karena lagi ramai tentang ketum PNU-an seperti itu. Mau jadi siapa saja terserah, bebas dan bisa, asal sesuai syarat, kan begitu. Dan syarat untuk jadi ketum itu tidak hanya modal orang atau pintar agama, tidak hanya itu. Dia harus paham tentang sejarah, budaya, politik, ekonomi, pertahanan negara, bahkan komunikasi internasional juga. Itu harus bisa. Karena NU ini tidak hanya mengurus soal agama. Kalau soal agama saja cukup dengan apa? Mbah-mbah kiai di pondok itu udah bagus, udah klop. Makanya ada bingkai seperti PBNU ini cakupannya luas gitu loh. Tidak hanya melulu agama, tidak. Walau memang NU ini ormas agama. Agama kan nggak hanya ngurusin soal orang ngaji kan. Pendidikan agama kan tidak hanya itu. Dan soal dia berkata seperti itu bisa dibilang sengaja atau juga dia emang tidak tahu. Masa sih nggak tahu? Bacaannya banyak kok, masa nggak tahu? Atau juga bisa dibilang apa mungkin ya? Misalkan orang kalau aslinya tidak NU, maka dia tidak akan tahu NU walaupun dia pandai, cerdas kayak apapun. Kalau aslinya dia tidak NU, mungkin nggak tahu NU. Bisa juga ya. Lalu misalkan si A si B punya Kartanu, belum tentu juga dia tuh misalkan bisa dibilang paham tentang NU, itu belum tentu juga. Basic orang NU itu kan di kampung, di daerah, kiai pondok, kan begitu. Jadi kalau misalkan dibanding dengan orang-orang yang di kota agak beda. Lalu juga kalau orang NU yang di kota pasti tahu NU yang asli loh ya. Dan bisa dibilang kata-kata dia itu bisa dibilang kurang tepat. Kalau menurut saya kurang tepat. Kalau sindiran tepat dalam artian apa? Mungkin maksudnya baik, cuma caranya itu yang tidak tepat. Dia juga gak suka, bisa juga. Tapi bisa juga sebenarnya suka juga, kepengen masuk juga kali. Atau dia sudah masuk ke NU juga kali. Saya juga kurang tahu itu. Dan kata-kata dia soal dia Nur Wahid itu orang NU, orang dulu orang PKS. Mana ada orang PKS misalkan mau klub ke NU, nggak ada. Ide Nur Wahid itu setahu saya itu lebih condong ke Muhammadiyah. Kan nggak bisa misalkan basic orang dari kecil dia pernah belajar NU lalu dia NU, yang nggak juga gitu loh. Di dalam masa dia berorganisasi kan ada pilihan di situ. Nah itu pilihannya ya dia jadi seperti itu. Misalnya dia PKS ya jadi PKS. Kan lucu juga itu.
logikanya Faisal Assegaf itu. Dia diharapkan nyalon jadi ketum PBNU. Lucu lah, ibaratnya partai P3 kan partai Islam, lalu tiba-tiba orang Golkar yang nyalon jadi ketum partai P3. Jadi aneh lah, kecuali ya dia udah masuk lama dulu ke P3 nggak masalah, berkiprah banyak, berjasa banyak, ini nggak masalah. Tapi misalkan orang ujuk-ujuk itu lalu alasannya, loh dia di Golkar kan Islam juga, misalkan begitu kan, lucu juga gitu loh. Ini urusan partai, urusan kepemimpinan, apalagi ini ormas keagamaan atau misalkan ini partai politik, tetap beda. Kalau agamanya sama tetap beda. Dan bisa dibilang dia mungkin kesengajaan atau banyak juga ya orang berpikir saat orang itu berbaju agama lalu dia berkata-kata soal negara ini lalu dikira berpolitik. Ya enggak juga, politik itu bebas, siapa saja bisa bicara, siapa saja, apapun bajunya, bahkan tukang becak juga boleh kok kalau mau. Enggak masalah. Kalau misalkan orang lihat Kiai Said atau Gus Baha atau lain sebagainya, misalkan dia saat bahas tentang negara lalu dianggap berpolitik, ya salah. Anda salah persepsi jika begitu. Seorang ulama itu, dia itu kan juga mencakup atau dia itu harus mengetahui tentang negara. Untuk keamanan negara, kenyamanan negara, harus berperan di situ juga. Harus itu. Justru sangat tidak tepat jika misalkan ada ya. Dulu kan ada kemarin itu, orang-orang demo. Dia berbaju agama, dia orang ormas keagamaan, lalu dia demo, nebeng kasusnya Ahok. Lalu kesini-kesini juga mau berlanjut terus kan, maunya sepertinya, tapi kan gagalan, hancur tengah jalan kan. Itu ujungnya politik, lalu ujungnya coblos pilih ini. Gimana juga? Itu kan sama aja jalan agama. Lebih bagus proporsionalnya orang NU. Dia berbicara, misalnya Kiai Said berbicara, saya pilih Jokowi, ya sah-sah saja, kan secara personal. Boleh-boleh juga, kan tidak ada pernyataan resmi. Kalau resmi ya itu mungkin bisa dibantah, bisa dikritik. Tapi ini personal, sah-sah saja. Kalau diartikan berpolitik, ya salah. Secara lembaga tidak berpolitik, secara personal boleh. Masa nggak boleh? Lucu lagi jika nggak boleh. Negara menjamin kok. Justru kalau misalnya orang itu teriak-teriak, dia itu membalut dengan agama, lalu dia itu coblos si A si B, sama aja. Justru itu yang paling nggak bagus itu seperti itu. Kalau berpolitik masuk aja ke partai politik, belak-belakan misalkan. Dulu kan jelas ya, zaman demo dulu tuh kan ada tuh. Itu agak miris loh, banyak kiai ulama NU itu yang dia itu menggaungkan hizib, doa-doa tertentu itu ada. Gunanya apa? Untuk menjaga negara ini biar aman, dan bisa dibilang siapapun dia, agamanya apapun, kelompok apapun, misalkan gerakannya itu bisa mengakibatkan negara ini rusak, hancur, pecah belah, maka hancurkan dia, pecah belahkan dia. Akhirnya kan yang demo-demo itu pecah belah sendiri, hancur sendiri. Itu loh hancurnya doanya Kiai NU, orang-orang kampung itu. Akhirnya terbukti kan, ya ini lebih damai dengan keadaan seperti ini. Indonesia lebih damai sebenarnya. Walau ibarat gairah itu kurang, gairah politiknya, tapi lebih damai lah daripada kemarin itu. Nyawa ada yang dikorbankan, ada yang mati, pagar, tanaman, mobil, truk, macam banyak rusak. Yang rugi siapa? Yang untung siapa? Dan kembali lagi soal Faisal Assegaf, kalau dia seperti itu mungkin sengaja kali. sengaja menyindir kali ceritanya begitu. Atau juga ada yang memang dia nggak tahu. Ya seperti itulah yang namanya mulut-mulutnya orang, tangan-tangannya orang, nulis hak-hak dia. Dan yang bisa dibilang apa? Nggak tahu kenapa ya.
Sisi keislaman kalau misalkan orang itu nyata dan banyak bisa dibuktikan, orang-orang di non NU dalam artian di luar NU itu nggak tahu ibaratnya sisi keislamannya lebih ketat. Kalau ibaratnya mercon itu petasan tuh tar 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 lebih keras, lebih ketat lah kalau orang Jawa bilangnya begitu. Entah salah entah benar, ketat begitu kebanyakan. Walau juga ada oknum di NU juga ada lah yang gitu juga ada, tapi lebih banyak proporsionalnya, itu kenyataan. Ini bukan berarti NU lebih baik dari manapun, ya enggak juga. Mau agamanya apapun kalau personalnya itu salah tetap salah. Dan selama ini kan orang kan bersembunyi di bawah jubah agama, kan begitu banyak kan orang begitu, padahal perilakunya yang salah. Lalu untuk membela perilakunya yang salah itu lalu seakan-akan ditarik-tarik saya seret keagamaan kan begitu. Demo kemarin juga kan gagalnya itu kan karena mereka tidak bisa menarik atau mengajak orang-orang NU yang bisa bilang mayoritas di Indonesia. Makanya akhirnya ya gagal juga. Karena orang NU itu nggak mau kok. Demo-demo yang ribet-ribet begitu terlalu itu nggak mau dimanfaatkan. Bisa dibilang mungkin lebih cerdas bisa dibilang. Atau mereka anggap lebih bodoh, ya terserah gitu loh. Tapi kenyataannya karena memikirnya apa, mudorotnya lebih banyak. Kalau demo-demo liar, demo-demo masa terlalu banyak begitu. Dan orang nggak tahu jasa-jasa orang NU itu ibaratnya menjaga demo itu damai, mereka nggak tahu. Mereka nggak tahu. Dan kalau misalkan ada yang misalkan sakit hati lah, atau wah dulu saya begini-begini demo gagal, yang kalian tuh nggak mau ikut. Ya terserah, orang yang mau ikut atau enggak itu kan terserah manusia yang melihat menonton, karena melihat kalian gitu loh. Jadi misalkan ada orang dari Presidium 212 X bisa dibilang gitu kan, atau masih, atau X saya kurang paham itu. Intinya ya suka-suka jari dia. Kita bisa menilai sendiri. Oke, sampai sini, wassalam.